alasan dia bahwa sistem pembangunannya itu tahapan-tahapan pengerjaannya itu tidak sesuai standar yang seharusnya. Nah, bagi saya jika hal seperti ini dibiarkan maka sudah barang pasti proyek ini nanti akan tidak berkualitas, begitu, tidak bertahan lama dan tidak akan berdampak untuk mempermudah aksesibilitas dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu saya meminta kepada Dinas PU untuk segera melakukan monitoring, mengecek kebenaran berkaitan dengan pengerjaan laten tersebut. Supaya apa? Kita mencegah memang agar ya ada perbaikan di awal sistem pengerjaan supaya nanti tidak belakangan baru kita lakukan protes karena sudah rusak. Jadi saya dapat pastikan bahwa penjelasan dari seorang konsultan itu tidak sesuai standar yang seharusnya dalam hal pengerjaan itu sehingga maksud saya ini juga berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua. Kiranya pemerintah itu aktif dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum aktif mengawasi pengerjaan proyek milik pemerintah. Sebab sudah ada beberapa contoh lain selain yang di Copu Ruis Kecamatan Reo, itu di Mubur Wapa Kecamatan Rempang Utara. Itu baru 1 minggu sudah rusak parah. Ini juga mau menjelaskan bahwa memang pengerjaannya tidak sesuai standar, tidak sesuai spesifikasi yang saya jelaskan tadi. Contoh lain juga terjadi di Kecamatan Setar Mesye yang kemarin viral, ada masyarakat yang membongkar begitu. Lalu saya dapat informasi bahwa PPK justru malah mengkambing hitamkan masyarakat sebagai biang kerusakan. Katanya rusak karena dibongkar oleh masyarakat. Logika awamnya adalah tidak mungkin kalau dikerja secara baik, disiram secara baik, atau dikerja sesuai dengan standarisasi yang seharusnya, dengan begitu mudah dicungkil dengan tangan. Maka menurut saya mempersalahkan masyarakat dalam hal kualitas proyek atau kerusakan lahan baru ini adalah sesuatu kekeliruan. Nah, untuk proyek-proyek seperti ini yang sudah nampak rusak, yang bahkan 1 minggu setelah pengerjaan, saya meminta agar segera dilakukan perbaikan. Itu pertama. Kedua, untuk yang sementara berjalan, Dinas PU harus segera turun ke lapangan mengecek satu persatu, memastikan pengerjaannya itu sesuai dengan standar yang seharusnya. Semua proyek itu? Iya. Sebab apa? Jadi di tengah kondisi keuangan kita yang kian terbatas, artinya jumlah proyek pembangunan jalan ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, lalu dikerjakan dengan cara yang tidak berkualitas, maka saya pikir ini adalah suatu kemunduran bagi daerah ini, dan hal seperti ini tidak boleh dijadikan suatu kebiasaan. Terakhir, saya adalah orang yang aktif mengkawal hasil kerja dari para mitra pemerintah, dari para kontraktor. Saya mendorong pemerintah untuk memberikan catatan merah, kalau perlu blacklist, catatan hitam untuk kontraktor-kontraktor yang dalam rekam jejaknya mengerjakan proyek pemerintah ini tidak berkualitas. Orang-orang seperti ini jangan dipakai lagi. Sebab itu tadi anggaran ini dikeluarkan untuk apa? Meningkatkan membangun infrastruktur kemudian dengan kualitas yang bagus. Tapi kalau seperti ini, ya, saya pikir ini tidak baik. Sehingga saya juga meminta teman-teman sama-sama membantu agar ya, backup masyarakat untuk berani speak up, berani berbicara, mengkritisi hasil kerja dari. Apakah anggota dewan tidak ada upaya untuk terjun ke lapangan untuk memantau proyek-proyek tadi? Baik. Pertama begini, jadi kalau secara formal kan kami ini punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah itu secara formal ya. Tapi tanpa syarat formal pun, tanpa perintah tugas pun, hari-harinya kita ada di tengah masyarakat. Mungkin 30-40% bahkan 50% anggota dewannya ada di tinggalnya di dapilnya masing-masing, termasuk saya. Jadi pertanyaannya apakah tidak ada upaya? Pasti ada upaya, dan memang bukan diupayakan, dan itu sudah menjadi suatu kewajiban, dan itu yang terjadi selama ini. Hanya memang di spot-spot yang dilaporkan itu kebetulan belum bisa ke sana. Kalau
tempat lain kayak saya pribadi yang di Singapura Barat, saya selalu monitor. Terkait dengan kontraktor yang tidak dalam pendidikan politik, apakah seperti Pak Dewan, dia bisa nggak Iya, berjalan? betul. Apakah tidak menutup juga kepada keluarga dalam industri itu Aha. untuk melakukan terhadap kontraktor. Iya, baik. Jadi memang begini, kalau kejadian seperti ini terus menerus lalu kian hari kian banyak, ada masyarakat yang melaporkan kualitas pengerjaan yang buruk, maka ya kita akan mencari ruang nanti untuk melakukan RDP supaya kita juga mau mendengarkan langsung penjelasan daripada kontraktor ini. Tapi saya jamin pasti, dan teman-teman media juga pasti ketahui, kalau dikerjakan sesuai dengan spesifikasi, ya minimal 1 tahun dulu lah baru sah. Jangan 1 minggu. 1 minggu ini kan berarti sudah sangat tidak masuk akal dalam hal sistem pengerjaan. Saya pikir begitu. Ada pertanyaan lain?